istimewa. Nah, ini dia dengan teman-teman Barak. Barak. Ya, untuk seluruh disabilitas, semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik, hidup tidak membeda-bedakan. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara Bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja. Melihat utuh dari negara, bukan hanya Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Atur nuhun Pak Irwan sudah mengundang teman-teman disabilitas. Jabar Istimewa Inklusif. Ya, makasih Pak. Teman disabilitas. Ya, aman. Terima kasih banyak. Pak sehat. Siap. Jangan besar teman-teman disabilitas. Ya, aman. Aman. Terima kasih banyak. Pak sehat. Tegak senjata! Red! Lepas sakur. Red. Pundak kiri senjata. Red. Arah kanan. Red. Dan jalan di tempat. Gerak. Gerak. Arah kanan.
Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pundak kiri senjata. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta, mengenang jasa arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita, yang kini mereka menjadi kusuma bangsa. Semoga apa yang ditanamkan, nilai-nilai kebangsaan melahirkan kemerdekaan, menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mengheningkan cipta, mulai. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi. Mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Lepas sakur. Sampurasun. Yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Barat, yang saya hormati
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, saudara sekretaris daerah dan seluruh perangkat pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati kesepuhan tokoh masyarakat Jawa Barat, Cipopong Oce Junjunan, Bapak Ahmad Heriawan, Bapak Iwa Kartiwa, Ibu Wawan Ridwan, Ibu Tuti Setia Hidayat, Ibu Emi Suryaman, seluruh pimpinan tinggi, para pejabat baik sipil maupun TNI di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Sebelum kita memulai mendengarkan sambutan apa yang saya sampaikan, kita menyampaikan doa atas meninggalnya Ibu Solihin GP. Semoga almarhumah mendapat tempat yang mulia, diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacakan surat Al-Fatihah. Keluarga besar Purna Paskibraka, keluarga atau orang tua dari pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan sebagai bentuk apresiasi saya memberikan bonus 150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka. Pada pagi hari ini kita bersama-sama melakukan renungan dan evaluasi diri melalui memahami hikmah secara mendalam tentang makna kemerdekaan Republik Indonesia yang hari ini memasuki tahun yang ke-80. Seluruh jajaran peserta upacara dari seluruh korps TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, dan juga ada barisan pasukan yang baru selesai mengikuti pendidikan Pancawaluya di Korps Marinir Cilandak, Jakarta, yang berbaris dengan rapi, memperlihatkan kesetiaan dan menunjukkan pada semua bahwa aku adalah anak Indonesia. Kalau diberi kesempatan, kalau diberi pendidikan, aku setara dengan yang lain. Kemerdekaan adalah membebaskan. Membebaskan yang diinginkan adalah ada 4 hal yang menjadi komponen pembebasan kita. Kita harus terbebas atas hak atas kepemilikan tanah kita. Kita harus terbebas untuk menghirup udara yang bersih dalam setiap hari. Kita harus terbebas untuk menikmati matahari dalam setiap waktu. Kita harus terbebas dalam kehidupan untuk menikmati air yang merdeka, menjadi kekayaan alam yang bisa dinikmati untuk semua tanpa harus berbiaya. Seluruh kemerdekaan itu ada dalam pikiran dan rencana para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ada dalam pikiran dan gagasannya Bung Karno dan Bung Hatta. Ada dalam gagasan pikirannya Supomo. Ada dalam gagasan pikirannya Sahrir. Dan ada dalam gagasan pikiran seluruh para pendiri bangsa Indonesia. Seluruh para pendiri bangsa mencita-citakan bahwa kita suatu saat akan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa kita akan menjadi bangsa yang berdiri di terdepan dalam sejarah kebangsaan kita, dalam percaturan dunia, manakala kita sudah mampu memerdekakan rakyat kita, memajukan rakyat kita, mencerdaskan kehidupan rakyat kita, memajukan kesejahteraan umum kita. Maka pondasi yang harus dibangun oleh seluruh stakeholder, jajaran pemerintahan
yang tertata di Provinsi Jawa Barat sampai tingkat desa, RT, dan RW, mengembalikan kembali pesan sejarah kita, bahwa bangsa kita harus memiliki hak atas kepemilikan tanah, bahwa bangsa kita harus mendapatkan air yang bersih, bahwa bangsa kita harus menikmati udara yang bersih, bahwa bangsa kita harus bisa menikmati dalam matahari dalam setiap waktu. Karena itulah spirit berdirinya sebuah bangsa, dan itulah prasyarat kedaulatan sebuah bangsa. Relung keadilan itu harus dibangun dalam sistematika berpikir strategik yang dinamakan pembangunan. Maka pembangunan harus diarahkan secara paripurna untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Saya tekankan sekali lagi bahwa pembangunan harus diarahkan secara paripurna untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Maka kepentingan rakyat yang mendasar adalah kepentingan rakyat untuk mendapat pendidikan yang memadai, dari pendidikan SD sampai perguruan tinggi, tanpa membedakan si kaya dan si miskin. Maka pendidikan melahirkan kesetaraan. Pendidikan bukan melahirkan eksklusivisme, tetapi pendidikan memberikan kesetaraan. Yang kaya, yang miskin, penyandang disabilitas, semuanya setara di mata negara. Semuanya setara dalam pendidikan. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari negara. Maka pembangunan pendidikan, dari mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, adalah sebuah keharusan negara. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengembalikan kembali anggaran untuk kepentingan pendidikan rakyat, baik kepentingan pendidikan formal maupun pendidikan informal. Tetapi pendidikan juga jangan hanya dipahami oleh bangunan sekolah. Pendidikan jangan hanya dipahami oleh jumlah guru. Pendidikan harus dipahami dalam pembentukan karakter manusia yang disebut dengan manusia Indonesia seutuhnya. Maka manusia Indonesia seutuhnya dalam kaidah Sunda disebutnya rawayan jati, dalam atmosfer pendidikan dasar kita yang diajarkan oleh leluhur kita. Manusia pendidikan adalah manusia yang kaluhur sirungan kahandap akaran. Kaluhur sirungan artinya dia memiliki ide-ide dasar tentang kehidupan. Dia memiliki pemahaman ketuhanan yang sangat sempurna. Mereka memiliki teologis yang melahirkan implikasi pembentukan karakter manusia, yang dalam kaidah Sunda disebutnya manusia yang cager, bager, bener, pinter, singer. Maka disebutlah Pancawaluya. Maka Pancawaluya harus dibangun melalui gerbang atau pintu. Maka pintu harus dibangun dalam berbentuk kegiatan teknis, baik diatur dalam undang-undang, diatur dalam peraturan pemerintah, diatur dengan Kepres, diatur dengan surat keputusan menteri, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, surat keputusan gubernur, surat edaran, sampai pada tingkat kabupaten kota. Maka seluruh pendidikan dasarnya harus diarahkan pada arah yang sama, bahwa anak-anak Jawa Barat adalah anak-anak yang cager. Kalau ingin anak-anak yang cager, maka konsumsi material makanan anak-anak kita harus bergizi, harus bernutrisi, harus mendapatkan air yang bersih dalam